Bab 805. Aku adalah Ezikra. Vito harus mengakui bahwa mental Rafael cukup kuat. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa takut. Kamu juga tahu kan kalau keterampilan medis kakak iparku sangat hebat. Aku ingin coba potong kelaminmu dan menggantinya dengan yang baru, agar bisa kamu pakai dengan baik ke depannya. Ekspresi Rafael yang tenang dan tampan pun berubah. Dalam hatinya memaki, caranya yang berbahaya ini benar-benar menghancurkannya. Saat melihat Rafael tidak berbicara, Vito berjalan ke arahnya dengan pisau bedah yang tajam dan bersinar. Bahkan jika milikmu kupotong, kamu masih tidak mau mengaku tentang ponakan tertuaku, kan? Presdir Vito, aku tidak kenal Ezikra Okto sama sekali. Meskipun kamu memotong milikku, jawabanku tetap sama. Rafael tetap menyangkal sampai akhir. Ayo kita lakukan. Vito menghela nafas. Ketika Rafael berpikir untuk menyerah, Vito tiba-tiba berkata lagi. Kalau gitu aku akan potong dulu. Jika terbukti hanya salah paham denganmu, aku akan minta Kevin bantu kamu untuk menyambungkannya. Tapi kalau aku tahu kalau kamu benar-benar punya hubungan dengan keponakan tertuaku, maka aku akan memotong milikmu dan tidak menyembuhkannya. Rafael masih menutup mulutnya. Vito tidak bisa menahan rasa kagum ketika melihat tatapan Rafael seolah lebih baik mati daripada menyerah, berarti keponakan tertuanya bisa menilai orang dengan baik. Dengan mudah Rafael memotong ikat pinggang Rafael dengan pisau bedah. Terlihat wajah Rafael menegang. Vito merasa ingin tertawa ketika melihat tidak peduli seberapa tenang dan keras kepala Rafael, tapi pada akhirnya dia merasa takut. Segera setelah itu, Vito dengan tenang menggunakan pisau bedah untuk memotong celana Rafael. Vito, Rafael berteriak dengan nada yang sangat dingin. Vito terkejut karena tiba-tiba dipanggil olehnya sehingga tangannya gemetar, pisau bedah jatuh di paha Rafael, membuat pahanya terluka dan berdarah. Kalau aku lagi konsentrasi melakukan sesuatu, kamu jangan tiba-tiba bersuara. Kalau kamu menakutiku, jangan salahkan aku kalau terjadi sesuatu yang akan kamu sesali seumur hidup. Vito menegurnya dengan serius. Oh, kalau gitu lanjutkan. Rafael mencibir, melirik luka berdarah di kakinya dan berkata dengan sedikit emosi, kalau hari ini kamu berani memotong kelaminku, aku tidak akan biarkan kamu lihat Ezikra. Bukankah kamu baru saja bilang kalau kamu tidak kenal Ezikra? Kenapa sekarang kamu seperti mengenalnya? Vito menatap Rafael. Apa yang baru saja aku katakan? Kalau aku tahu kamu punya hubungan dengan ponakanku, jadi kita akan bicara setelah memotong kelaminmu. Beraninya kamu, ekspresi Rafael berubah menjadi dingin dan nadanya terdengar seperti peringatan yang kuat. Kenapa aku tidak berani? Aku ini benci diberi peringatan. Aku berani menunjukkannya padamu sekarang. Setelah mengatakan itu, Vito bergerak dengan rapi seperti air yang mengalir. Dalam satu gerakan dia sudah memotong celana mahal milik Rafael menjadi beberapa bagian sekaligus. Vito, sialan, berhenti, ekspresi Rafael berubah sangat muram. Dia berteriak dengan nada dingin sambil menahan emosinya untuk menghentikan Vito. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Seolah-olah Vito tidak mendengar kata-katanya, dengan pisau bedah itu dia memotong celana dalam milik Rafael. Rafael baru mengerti pria ini ketika melihat Vito benar-benar melakukannya. Karena sebelumnya dia tidak mau bekerja sama, sekarang Rafael harus membayarnya dengan dirinya sendiri. Apalagi pria ini punya banyak cara untuk membuatnya mengaku. Saat melihat pisau bedah itu mendekati kelaminnya, segera setelah itu, tanpa memberi Rafael waktu untuk berpikir sama sekali, dia sudah merasakan pisau bedah yang dingin dan tajam itu menempel di bagian atas miliknya. Rafael tidak takut pada Vito kalau dia akan menyiksa tubuhnya, tapi Rafael sangat takut jika kelaminnya akan benar-benar dipotong dari tubuhnya. Dalam keadaan darurat, Rafael berkata sambil berteriak, Paman ketiga. Vito membeku, agak terkejut ketika mendengar kata Paman ketiga di ruangan yang kosong dan sunyi, suasananya agak menakutkan.
Setelah beberapa detik, Vito berkata dengan wajah muram. Kalau kamu tidak mau mengaku soal keponakan tertuaku hari ini, meskipun kamu panggil aku paman ketiga bahkan ayah, itu tidak akan berguna. Aku Ezikra Okto, Rafael mengakui dengan suara berat. Rafael, sepertinya kamu benar-benar berniat tidak ingin memiliki kelaminmu lagi ya. Vito melihatnya sangat ketakutan, tapi masih menolak untuk mengaku soal ponakan tertuanya, membuat Vito jadi sedikit marah. Meskipun kamu adalah keponakan tertuaku, tapi aku adalah paman ketiganya. Bahkan kalau aku memutilasimu, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Rafael adalah tuan muda kedua dari keluarga Chris. Rafael terlihat berbeda dari Ezikra, bahkan warna pupil matanya juga berbeda. Tidak peduli seberapa hebat Ezikra, dia tidak mungkin melakukan tipuan seperti itu. Rafael memperlakukan Vito seperti orang yang mudah dibodohi. Kamu ingin tahu keberadaan Ezikra, dan sekarang aku Ezikra, ada tepat di depanmu tapi kamu tidak percaya. Kamu masih bersikeras untuk mencari Ezikra yang lain. Maaf ini agak sulit, bahkan kalau kamu butuh aku, kamu tidak bisa menemukan Ezikra yang lainnya. Kata Rafael dengan dingin, dia sangat kesal dengan Vito yang sebelumnya mempermalukan dan mengancamnya. Karena kamu bilang kamu adalah Ezikra Okto, maka buktikan padaku kalau kamu adalah Ezikra. Kata sambil Vito duduk di depannya dan mendengus dingin. Kamu mau aku membuktikannya gimana? Rafael mengangkat alisnya dengan ekspresi dingin, berkata sambil mencibir. Seperti saat pertama kali kamu hanya bisa melakukannya selama 10 menit. Aura ingin membunuh melintas di mata Vito. Dia benar-benar kurang ajar. Sial, Ezikra bahkan memberitahu Rafael tentang masalah pribadinya seperti itu. Ketika Vito bertemu dengan Ezra, dia harus meminta Kevin memberinya resep obat untuk meracuni bocah kurang ajar itu. Kamu bisa tanya segala sesuatu tentang keluarga Okto padaku. Aku bisa menjawabnya. Kata Rafael, Vito merasa bahwa karena Ezikra sudah memberitahu pada Rafael segala sesuatu yang sangat pribadi, maka Rafael tentu saja juga tahu semua hal tentang keluarga Okto. Perkataannya itu sama sekali tidak bisa membuktikan kalau Rafael adalah Ezikra. Terlebih lagi jika Vito tidak berpikir jernih, maka dia akan berpikir bahwa Rafael adalah Ezikra. Kalau kamu adalah Ezikra, kenapa kamu tidak usul tes DNA saja? Dia bertanya pada Rafael dengan senyum dingin. Rafael mengatupkan bibirnya erat dan tidak bicara. Karena kamu menolak untuk mengaku di mana Ezikra berada, maka kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari. Aku mau lihat kamu penting bagi Ezikra atau tidak. Apakah dia akan muncul untuk menyelamatkanmu? Setelah selesai bicara, Vito pun berdiri. Sebelum pergi, Vito berkata, "Jangan senang dulu, milikmu hanya selamat untuk sementara. Kamu barusan bilang apa? 10 menit, aku akan pergi pada paman Kevin untuk meminta beberapa. Jadi kamu bahkan tidak akan bisa bertahan selama 10 detik. Pergi sekarang kalau kamu tidak percaya aku adalah Ezikra. Tidak perlu bicara lagi." Rafael berkata dengan ekspresi dingin. Vito berbalik dan mengambil langkah. Lalu tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangan untuk menjambak rambut Rafael. "Vito sialan, kau gila." Rafael yang merasakan kesakitan di kulit kepalanya, mau tak mau memakinya. Bab 806, hasil tes DNA tidak bisa ditetapkan. Ya, aku memang gila. Makanya kamu jangan main-main denganku, karena orang gila bisa membunuhmu. Vito melirik beberapa helai rambut di tangannya dan berkata, "Kamu bilang kamu adalah Ezikra. Jika hasil tes DNA keluar dan membuktikan kamu bukan keponakan tertuaku, aku akan cabut lidahmu. Supaya kamu tidak berani bohong lagi padaku, aku juga akan potong kelaminmu dan mencukur rambutmu." Rafael tidak berekspresi. Tidak lama setelah Vito pergi, dua penjaga masuk. Mereka menancapkan jarum di leher Rafael dan dalam sekejap Rafael langsung hilang ingatan. Di rumah keluarga Okto, Vito yang sudah menginterogasi Rafael pun menjelaskannya pada Ezra secara detail. Pada akhirnya Vito berkata lagi,
Kakak kedua, aku hampir potong kelamin Rafael kalau dia masih tidak mau mengaku di mana keponakan tertua. Dia juga bilang kalau dia adalah Ezikra. Aku akan menahannya terlebih dulu, akan menginterogasinya sekali lagi nanti. Sejujurnya, saat Rafael tiba-tiba memanggilnya, paman ketiga, Vito merasa kaget dan jantungnya berdebar kencang. Dia pikir Ezikra muncul di saat yang tepat untuk mencegahnya menyiksa Rafael. Ezra merenung sejenak dan berkata, aku akan pergi dan menemuinya sendiri nanti. Rafael tahu banyak hal tentang keluarga Okto, seharusnya sih Ezikra yang kasih tahu dia. Bahkan dia juga tahu beberapa rahasiaku, kata Vito sambil menggertakkan gigi. Rahasia apa? Ezra memandangi Vito dan dengan jelas bisa melihat kalau dia sedikit malu dan kemarahan terpancar dari ekspresi saudara ketiganya. Kakak kedua, itu bukan intinya. Oke, intinya adalah Rafael tahu banyak hal. Terlihat jelas kalau dia dan Ezikra sangat dekat. Makanya tidak heran, meskipun aku potong kelaminnya, dia tetap menolak untuk memberitahu soal Ezikra. Vito tidak ingin menyebutkan rahasianya sama sekali. Dia tidak akan pernah menyebutkannya selamanya. Kakak kedua, ketika kita menculik Rafael, apakah Ezikra akan muncul? Kamu tidak bisa terus menculik Rafael. Itu akan menyebabkan masalah dan sulit untuk menyelesaikannya dengan pemerintah. Itu bukan solusi yang baik. Ezra menggelengkan kepalanya. Rafael adalah presidir dari perusahaan VSL, terutama bisnis baru milik Rafael yang bisa dibilang sebagai legenda dan membuatnya jadi lebih populer. Jika Rafael hilang di kota Leicester, maka pihak Jerman pasti akan bertanya pada negara R. Setelah itu juga melakukan penyelidikan atas apa yang dilakukan negara R, yang kemudian akan menyebabkan masalah untuk keluarga Okto. Untuk sementara Giselle bisa dikendalikan oleh mereka dan dia tidak bisa menelepon polisi, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Terus gimana kalau Rafael tetap keras kepala, tidak mau mengaku soal Ezikra dan memilih mati? Vito mengerutkan kening, lagi pula, Rafael adalah anak buah Ezikra dan mereka tidak bisa bertindak terlalu jauh. Ezra merenung sejenak sebelum berkata, kita bicarakan nanti saat aku menemui Rafael. Setelah renovasi besar-besaran, rumah yang dibeli oleh Kevin sudah selesai direnovasi, dan telah kosong selama sebulan sebelum ia pindah. Ayah dan ibu Kina pergi berbelanja dan tidak ada di rumah. Kevin melihat Vito datang untuk menemuinya. Setelah mendengarkan permintaannya, Kevin berkata, tes DNA lagi. Ada apa orang bawa anak ke rumah keluarga Okto lagi, berpura-pura jadi anakmu? Bangke, aku cuma punya satu anak yaitu Dea, kata Vito dengan marah. Setelah terakhir kali ada seseorang berpura-pura jadi putranya dan melaporkan hasil tes DNA, Vito tidak lagi percaya dengan dokter lain. Kevin tersenyum tipis, ini mendesak, kalau tidak, kamu bisa kembali besok. Tapi kalau mendesak, tunggu di sini, aku akan tunggu di sini. Saat Vito bicara, dia duduk di sofa ruang tamu untuk menunjukkan bahwa dia sangat membutuhkan hasil tes DNA ini. Kevin masuk ke laboratoriumnya sambil membawa 2 sampel untuk tes DNA. Vito bersandar di sofa sambil menatap lampu kristal di langit-langit, memikirkan kembali penyelidikan yang dia lakukan kepada Rafael. Mungkin sudah direncanakan begitu lama, atau mungkin karena Ezikra pintar bersembunyi, sehingga mereka tidak bisa menemukan petunjuk tentang Ezikra di Jerman. Sedangkan mengenai penyelidikan mereka pada Rafael, dia punya beberapa kebiasaan dan gerakan kecil yang hampir sama persis dengan Ezikra. Itu sebabnya Vito melakukan hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, yaitu mencabut beberapa helai rambut Rafael dan memberikannya pada Kevin untuk tes DNA. Meskipun Vito tahu itu tidak mungkin, tapi Kevin bilang bahwa Rafael dan Gisela tidak menjalani operasi plastik, jadi dia masih tidak mau berhenti berspekulasi. Sambil memikirkan hal itu, Vito pun tertidur di sofa. Entah sudah berapa lama, Vito tiba-tiba terbangun ketika mendengar suara pintu terbuka. Ia melihat ayah dan ibu Kina masuk,
Halo ayah dan ibu Kina. Vito segera berdiri dan menyapa. Tuan muda ketiga, kamu udah datang dari tadi? Kenapa tidak ajak Dea dan Albert? Kata ibu Kina sambil tersenyum. Saat melihat meja ruang tamu yang tidak ada teh atau buah, ibu Kina berkata lagi. Duduklah dulu, aku akan buat deh, tidak perlu bu. Aku datang untuk menemui Kevin karena sesuatu, kata Vito untuk menghentikannya. Kevin mungkin ada di laboratorium, jadi kamu harus menunggu. Kevin tidak suka diganggu ketika berada di laboratorium. Mereka semua tahu tentang itu. Aku tahu, Kevin sibuk karena urusanku, Vito menjelaskan. Oh, kalau gitu duduklah dan tunggu sebentar. Ibu Kina mengangguk. Kemudian dia pergi ke dapur untuk membuat teh dan mencuci buah. Setelah beberapa saat, Vito yang sedang duduk di sofa sambil mengobrol dengan pasangan Libra itu, kemudian Ibu Kina pergi untuk memasak makan malam. Kevin baru keluar dari laboratoriumnya ketika hampir jam makan malam. Dia menyerah hasil tes DNA kepada Vito dan berkata, "Kamu bisa percaya kalau itu bukan anakmu kok. Tentu saja itu bukan anakku. Itu bukan untuk tes DNA kecocokan ayah dan anak." Vito berkata dengan marah. Ibu Kina sudah memasak makan malam. Vito tetap tinggal untuk makan malam dulu sebelum pergi. Di rumah keluarga Okto, Vito kembali ke kamar, melihat Albert yang mengerutkan kening sambil menatapnya dengan kesal entah kenapa membuat dirinya merinding. Albert, kenapa? Siapa yang buat kamu marah? Tanyanya agak hati-hati. Menurutmu siapa yang buat aku marah? Albert bertanya balik. Tentu bukan aku. Bukannya kau telepon kamu dan kasih tahu kalau aku sedang makan di rumah orang tua Kina? Kalau tidak percaya, telepon dan tanya saja pada orang tua Kina atau Kevin. Vito berkata dengan tegas, "Kenapa kamu pergi ke rumah ibu Kina?" Albert bertanya padanya, menemui Kevin untuk sesuatu. Jawabnya, "Untuk apa?" Albert terus bertanya. Tentu saja itu hanya di antara kita para pria. Menemui Kevin untuk tes DNA, wah, Vito tiba-tiba melompat, merasa sangat bersalah padanya. Siapa yang kasih tahu kamu kalau aku ketemu Kevin untuk tes DNA? Bukannya aku sudah kasih tahu kamu sebelumnya, aku cuma punya satu anak, dia saja. Kevin si bodoh itu, aku bilang padanya bukan tes ayah dan anak, tapi dia masih bicara omong kosong padamu. Bukan Kevin yang kasih tahu aku. Albert tidak bisa menahan diri untuk membela Kevin. Kalau kamu tidak tes DNA, terus tes apa? Vito menghela napas dengan tidak berdaya. Kamu bodoh ya, kalau aku mau tes DNA. Kenapa aku pergi menemui Kevin dan membiarkan Kevin memberitahumu apa yang dia lakukan?